Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa Sosiologi semester 9 atas nama Sofia Renata, NIM 162 303 0017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tanggapan pemerintah Manggarai Timur mengenai kasus COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan sosial dan kebijakan sebagai tugas UAS. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian virus corona. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Jumlah kasus virus corona tersebut bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tetapi tidak sedikit meninggal. Usaha penanganan yang pencegahan tersebut dilakukan demi melawan COVID-19. Dengan gejala mirip flu, kasus dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus infeksi pneumonia misterius ini pada Desember 2019, kasus infeksi pneumonia misterius virus ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus tersebut sebutnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Hunan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja memuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal organ. Konstitusi Negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya dengan terjadwal dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang NKRI 1945. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan konsep hak manusia memberikan keadilan kesejahteraan rakyat tanpa membeda-bedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, maka terdapat permasalahan di negara ini seperti menyebabkan COVID-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut. Secara historical konteks, COVID-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Awal keberadaannya yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang disebabkan berasal dari salah satu hewan liar yaitu kelelawar. Teori kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan COVID-19.
Negara kesejahteraan welfare state merupakan teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Penggagasan teori negara kesejahteraan Walter State, Prof. Mr. R. Kranebuk mengungkapkan negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil dan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara erat dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Teori keadilan. Secara historikal, konteks pengkajian terhadap keadilan telah dilakukan sejak masa Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesama dan terhadap alam lingkungannya. Artinya, manusia harus memanusiakan dan berbuat adil terhadap sesama yang begitu juga manusia dengan alam sekitarnya. Kalau dikaji dalam konteks kenegaraan, negara sebagai organisasi kekuatan memiliki peran fundamental dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok untuk menghadapi virus corona. DC 2019 COVID-19. Penulis berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, negara harus hadir dalam memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kegagasan virus ini dan berikan efek pelumpuhan pada jalannya roda perekonomian hampir di seluruh sektor. Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga merupakan kabupaten yang mengalami ancaman penyebaran virus corona. Walaupun tidak ada terinfeksi virus corona, hampir setiap kampung di masyarakat Manggarai Timur melakukan ritual upacara adat dengan tujuan untuk mencegah virus corona agar virus tersebut tidak akan menyebar. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Manggarai Timur sebagai kunci utama pada masyarakat dalam penanganan terkait virus corona, upaya keras dari pemerintah ditaati oleh seluruh warga masyarakat Manggarai Timur. Protokol COVID-19 disosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui pemerintah desa, petugas medis, serta pendidikan, agar tetap berwaspada dengan virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi melalui sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasi melalui pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi penyebaran virus corona. Desain 2019 COVID-19.
Hak jaminan masyarakat sebagai manifestasi hak konstitusional. Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial, pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan Welstreit yang berkembang luas beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Pencegahan virus corona di Kabupaten Manggarai Timur. Sampai saat ini belum ada vaksin yang mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan juga jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Juga jaga kebersihan benda yang sering disentuh, kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Baik, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.